Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada lanjutan dari cerita dari tulisannya Untung Prasetyo. Kisah lanjutan dari Perjalanan Satrio. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kabar kematian Mirna yang tiba-tiba itu tentunya membuat keluarga besarnya serta para kerabat dan juga koleganya bertanya-tanya. Sosok perempuan yang diketahui memiliki nama besar di sebuah perkumpulan itu ditemukan meninggal di sebuah ruangan yang ada di rumahnya. Keluarga yang pertama kali menemukan jasadnya mengatakan bahwa tubuh Mirna tergeletak di lantai dengan mata terbuka, serta ekspresi wajahnya yang menyiratkan sebuah ketakutan yang sangat luar biasa. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik, tetapi di sekeliling ruangan tempatnya biasa melakukan ritual, terdapat beberapa benda yang tampak seperti hancur dengan sendirinya. Beberapa orang yang peka terhadap energi gaib bahkan mengaku merinding begitu melangkah masuk. Seorang kolega Mirna yang juga mendalami ilmu spiritual menyimpulkan bahwa pagar gaib yang melindungi rumah itu tampak masih utuh. Tidak ada tanda-tanda datangnya serangan dari makhluk gaib yang diperintahkan oleh seseorang. Namun anehnya Mirna tewas dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Dan kemungkinan besar penyebab kematiannya adalah sosok makhluk gaib yang menyerangnya secara langsung. Para ahli spiritual yang mendengar kabar kematian Mirna segera berkumpul untuk melakukan penyelidikan. Mereka datang dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari perguruan ilmu kebatinan, ada pula yang merupakan dukun tua dengan pengalaman puluhan tahun dalam menghadapi dunia gaib. Saat memasuki rumah Mirna, mereka merasakan hawa berat yang masih menyelimuti tempat itu. Energi di dalam ruangan terasa tidak wajar, seolah ada sisa pertarungan besar yang baru saja terjadi. Beberapa di antaranya, mereka langsung merasakan tekanan di dada, seperti ada sesuatu yang masih mengawasi mereka. Di tengah ruangan yang dulunya menjadi tempat ritual Mirna, mereka menemukan banyak kejanggalan. Selain pagar pelindung gaib yang masih utuh, beberapa jimat dan benda pusaka terlihat berserakan di lantai. Bahkan cermin besar di salah satu sudut ruangan terlihat pecah. Tapi anehnya, pecahan kacanya tidak berserakan ke lantai. Salah seorang ahli spiritual yang lebih sensitif mencoba merasakan jejak energi yang tersisa. Dia menutup matanya dan merasakan denyutan halus yang tersisa di udara. Perlahan gambaran samar muncul di pikirannya. Ada sosok mengerikan yang samar terlihat dan sepertinya orang itu tahu siapa sosok makhluk gaib tersebut. Di antara kita berempat ini sama-sama tahu jika Mirna memiliki 3 makhluk gaib yang menjadi perewangannya. Bukankah begitu, Barong? Tanya lelaki parubaya yang seluruh rambutnya telah memutih. Benar, Ki. Apa yang Kitarno katakan itu memang tepat. Tapi apakah sampean memiliki petunjuk lain selain ada orang dengan kesaktian tinggi yang menyerang Mirna tanpa merusak pagar gaib yang selalu diperbaurinya dengan tumbal darah bajang itu? Tanya lelaki bertubuh tinggi besar yang tadi disapa dengan nama Barong itu. Iya, Ki, aku setuju dengan apa yang dikatakan Mas Barong. Aku sendiri juga pernah melihat ketiga makhluk perewangan milik Mirna itu, dan salah satunya memang memiliki kesaktian tinggi dengan energi hitam yang sangat besar. Makhluk itu memiliki wajah seperti topeng leak, ujar lelaki bertubuh kurus dengan rambut panjang yang dikepang itu. Tepat sekali, Harto. Apa yang kau katakan itu semuanya benar. Tapi apakah kau tidak merasakan energi dari makhluk perewangan milik Mirna yang berwujud seperti topeng leak itu? Tanya Kitarno dengan wajahnya yang terlihat tegang. Jangan-jangan yang sampai maksud adalah kematian Mirna disebabkan oleh serangan dari makhluk perewangannya sendiri, Ki? Tanya sosok pria muda yang berkulit putih dan terlihat lebih tampan dari yang lain. Memang itu yang aku pikirkan, Harto, balas Kitarno yang membuat ketiga orang lainnya terkejut.
Saat ini makhluk gaib itu masih berada di sini. Dia tidak dapat keluar dari rumah ini karena terjebak oleh pagar pelindung gaib yang dibuat oleh Myrna. Aku tidak menyangka jika kesaktian Myrna dapat meningkat dengan sangat cepat. Hal itu terbukti walau dia telah tewas, tapi pagar gaib yang dia buat masih kokoh melindungi tempat tinggalnya. Imbu Kitarno menjelaskan. Jadi kita harus dapat melangkap makhluk itu dan menanyakannya langsung, Ki? Tanya Barong dengan wajahnya yang terlihat mulai dipenuhi amarah. Benar, Ki Barong. Malam nanti kita akan melakukan ritual Panca Sasadara, balas Kitarno dengan tenang. Lalu siapa yang akan menggantikan Myrna, Ki? Tanya Harjo penasaran. Sesepuh kita, Raden Cokro Subeno, yang akan menggantikan Myrna. Dia bersedia untuk ikut membantu kita mencari dalang di balik kematian Myrna, balas Kitarno yang membuat Harjo, Ki Barong, dan Abajaya terkejut mendengarnya. Semua orang yang tergabung dalam perkumpulan ahli spiritual tahu siapakah sosok yang disebut dengan Raden Cokro Subeno. Dia memang bukan ketua dari perkumpulan itu, namun sebagai sesepuh, dia memiliki kesaktian tinggi dan sangat disegani oleh para ahli spiritual lainnya. Apa tidak ada lagi orang yang bisa menggantikan posisi Myrna, Ki? Apa tidak terlalu berlebihan jika dalam menelusuri kematiannya kita harus meminta bantuan dari Raden Cokro Subeno? Tanya Ki Barong yang sangat mengenal sosok Raden Cokro Subeno. Bukan aku yang memintanya, tapi beliau sendirilah yang mengusulkan untuk melakukan ritual Panca Sasadara. Sepertinya Raden Cokro memiliki pengetahuan lain yang tidak kita ketahui, Mas Barong, balas Kitarno menjelaskan. Malam itu para ahli spiritual berkumpul di sebuah tempat bernama Sapta Bawana yang menjadi sebuah tempat berkumpul para dukun-dukun sakti dan ahli spiritual dari aliran hitam. Mereka bersiap untuk melakukan ritual Panca Sasadara. Angin dingin berembus pelan membawa aroma mistis yang semakin kental di sekitar tempat itu. Langit tampak gelap pekat, seakan-akan menyelimuti rumah joglo besar di tengah perkotaan tersebut dengan aura mencekam. Raden Cokro Subeno yang sudah berada di antara para ahli spiritual itu terlihat sangat berwibawa sekali. Dengan sorot mata tajam yang mampu menembus lapisan dimensi gaib, pakaiannya serba hitam dengan selembar kain batik yang bermotif kuno melilit tubuhnya. Malam itu suasana di Sapta Bawana semakin berat. Hawa mistis menyelimuti setiap sudut bangunan joglo besar yang menjadi tempat berkumpulnya para ahli spiritual dari aliran hitam. Aroma kemenyan bercampur dengan uap dupa yang mengepul dari beberapa penjuru ruangan menambah kesan magis yang begitu kuat. Raden Cokro Subeno berdiri di tengah-tengah lingkaran ritual, dikelilingi oleh para dukun dan ahli kebatinan yang telah menyiapkan diri untuk memanggil kekuatan yang tersembunyi di balik kematian Myrna. Saat Raden Cokro mulai merapal mantra, getaran halus menjalar di lantai rumah joglo tersebut. Udara semakin dingin, nafas terasa berat, dan para ahli spiritual yang hadir mulai merasakan energi asing yang menyelinap di antara mereka. Tubuh-tubuh mereka terasa seakan ditarik oleh kekuatan yang tidak kasat mata, mengisyaratkan bahwa sesuatu telah terbuka, yaitu pintu menuju dimensi gaib telah terbuka lebih lebar dari sebelumnya. Di sekeliling ruangan suara gemuruh terdengar, seperti ada suara bisikan yang bergema dari dimensi lain. Sebagian dari mereka yang tidak cukup kuat merasakan telapak tangan mereka mulai gemetar. Keringat dingin mengalir dari pelipis mereka, meskipun udara begitu dingin. Raden Cokro tetap duduk dengan tenang. Tatapannya terlihat tajam menembus ke arah makhluk gaib yang telah datang melalui ritual pemanggilan itu. Kalajantra, kau tidak perlu melakukan perlawanan, karena kau tidak mungkin dapat mengalahkan kami, ujar Raden Cokro Subeno dengan suara tegas. Untuk apa kalian memanggilku? Saat ini aku adalah makhluk bebas karena tuanku telah mati, balas Kalajantra dengan suara yang terdengar menggema. Kami tahu itu, Kalajantra, tapi apakah mungkin majikanmu dapat tewas dengan mudah, sementara dia memiliki perewangan yang sangat kuat sepertimu? Balas Raden Subeno dengan tenang. Ada apa Kalajantra? Apa yang sebenarnya telah terjadi? Imbu Raden Subeno menanyakan. Aku tidak tahu. Semua terjadi begitu cepat, balas Kalajantra menjelaskan. Mendengar jawaban yang tidak memuaskan itu, Raden Cokro mengangkat tangannya perlahan dan menciptakan lingkaran energi besar berwarna merah pekat dan bergerigi tajam.
yang siap melayang ke arah sosok Kalajantra. "Katakan yang sebenarnya, atau aku akan menyiksamu dengan ajian Cakrapati," ujar Raden Cakrosubeno dengan tegas. "Kau pikir bisa mengancamku, ah?" balas sosok Kalajantra yang langsung mengeluarkan energinya dan berusaha menyerang. Akan tetapi apa yang akan dilakukan oleh sosok Kalajantra itu adalah sebuah kesia-siaan, karena dia telah masuk dalam ritual Panca Sasadara yang telah membelenggunya dan siap menghancurkan tubuhnya kapan saja. Jika sosok makhluk gaib itu tidak menuruti apa yang diperintahkan dari kelima pelaku ritual tersebut, sebaiknya kau katakan apa yang sebenarnya telah terjadi kepada Mirna sebelum Cakrapati melumat tubuhmu dengan perlahan dan akan menghisap seluruh kekuatanmu, sebelum membuatmu tidak berdaya, dan setelah itu kau akan menjadi makhluk rendahan yang tidak memiliki kekuatan sama sekali, ujar Raden Cakrosubeno dengan tegas. Karena tidak ingin menjadi makhluk rendahan yang tidak memiliki kesaktian dan harus bertahan hidup di tengah gempuran makhluk-makhluk gaib lain yang mungkin sedang memburunya, Kalajantra pun akhirnya menyerah. Dia pun mulai menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Mirna yang kala itu masih menjadi majikannya. "Malam itu Raden Ayu melakukan sebuah ritual yang memintaku untuk menghabisi keluarga dari mendiang suaminya yang telah berani kembali ke rumah tua yang dulu ditempati olehnya. Mendengar perintah itu, aku pun dengan senang hati menjalankannya, Raden. Tapi ketika aku sampai di rumah itu, aku melihat sebuah pelindung gaib yang tidak biasa. Pagar gaib itu tidak hanya membentuk kubah pelindung, tapi awalnya membuat rumah yang aku tuju tidak nampak dalam penglihatanku," ujar Kalajantra menjelaskan. "Setelah beberapa lama aku mencari, akhirnya aku memutuskan untuk kembali dan melaporkan hal itu kepada Raden Ayu. Akan tetapi ketika aku hendak pergi, tiba-tiba saja rumah itu muncul dengan selubung gaib yang menjaganya. Melihat itu aku pun langsung menyerang pagar gaib pelindung itu, Raden. Tapi sebelum aku berhasil masuk, aku melihat seorang pemuda datang dan berusaha memperbaiki pelindung gaib itu," Imbu Kalajantra menjelaskan. "Tapi anehnya tidak lama kemudian pemuda itu membuka pagar pelindung gaib di rumah tua itu. Dan dengan senang hati aku langsung melesat menyerangnya. Namun semua itu adalah awal dari mimpi burukku, Raden. Pemuda itu langsung menyerangku dan dilanjutkan dengan sosok makhluk gaib perewangannya yang mengambil alih pertempuran malam itu. Hingga akhirnya aku dapat dikalahkan oleh mereka dan pemuda itu mengikatku dengan sebuah ajian yang memaksaku untuk menuruti perintahnya," Imbu Kalajantra menjelaskan. Mendengar hal itu, Raden Cakrosubeno tampak sedikit terkejut. Dia tidak menyangka jika ada seorang pemuda yang memiliki kesaktian tinggi dan dapat memutus ikatan makhluk gaib dengan tuannya hanya dalam waktu singkat. Tapi yang lebih mengejutkannya adalah pemuda itu akhirnya mampu memerintah Kalajantra. "Lalu apa yang menyebabkan kematian Mirna?" seru Kitarno yang tidak sabar ingin mengetahui penyebab dari kematian sahabatnya itu. "Ketika aku melesat untuk kembali ke rumah Raden Ayu dan menjalankan perintah dari pemuda itu, dia mengikuti dari arah belakang dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Dan sesampainya di rumah Raden Ayu, aku pun masuk dengan mudah menembus pagar gaib yang melindungi rumah itu. Karena aku adalah bagian dari Raden Ayu, jadi pagar pelindung gaib itu tidak berpengaruh bagiku. Dan setelah masuk ke dalam ruangan tempatnya ritual, aku pun menjalankan perintah pemuda itu yang memintaku melakukan apa yang telah diperintah Raden Ayu kepadaku. Dan karena perintahnya adalah menghabisi keluarga dari mendiang suaminya, maka aku pun menjalankan perintah pemuda itu dengan menghabisi Raden Ayu." Imbu Kalajantra yang membuat Raden Subeno, Kitarno, Ki Barong, Harjo, dan Abajaya terkejut mendengarnya. Berada dalam lingkaran ritual yang semakin dipenuhi aura magis, semua yang hadir di Sabtabawana terdiam. Kata-kata Kalajantra barusan menggetarkan hati mereka, menyadarkan bahwa ada kekuatan besar yang sedang bermain di balik kematian Mirna. Raden Cakrosubeno tetap duduk dengan tenang, tetapi matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam, seperti sebuah pemahaman bahwa apa yang mereka hadapi jauh lebih besar daripada yang mereka perkirakan sebelumnya. Angin bertiup kencang di sekitar rumah Joglo, membuat beberapa lilin yang menerangi ruangan seketika meredup, seolah merespon kebenaran yang baru saja terungkap. Para dukun yang hadir mulai merasakan tekanan yang semakin berat di dada mereka. Rasa dingin yang menyusup ke tulang bukan hanya berasal dari suhu udara malam itu.
tetapi juga dari ketakutan yang perlahan merayap ke dalam benak mereka. Meskipun terperangkap dalam lingkaran ritual, tapi Kalajandra perlahan mengundurkan posturnya. Wujudnya yang semula tampak penuh amarah, kini berangsur melemah, menyeratkan bahwa peristiwa yang dialaminya telah meninggalkan jejak penyesalan yang mendalam. Bayangan pemuda yang dikisahkannya seolah hadir dalam benak semua orang yang mendengarnya. Para ahli spiritual mulai menyadari bahwa mereka bukan hanya berhadapan dengan sekedar kasus pembunuhan gaib, tetapi dengan kekuatan baru yang mungkin lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Raden Cakrosubeno memejamkan matanya sejenak, menarik nafas dalam-dalam. Dia menyadari bahwa keberadaan pemuda itu bukan sekedar ancaman, tetapi juga sebuah pertanda akan perubahan besar dalam keseimbangan dunia spiritual. Setelah mendengarkan penjelasan dari sosok Kalajandra, Raden Cakrosubeno pun lalu mengangkat tangannya perlahan dan mengunci kembali kekuatan yang telah mereka panggil itu. Tidak lama berselang, sosok Kalajandra mulai menggeram karena merasakan sebuah energi yang berasal dari Raden Cakrosubeno yang mulai menyerangnya. "Apakah kau masih dalam ikatan pemuda itu, Kalajandra?" tanya Raden Cakrosubeno dengan wajahnya yang mulai terlihat dipenuhi oleh amarah. "Tidak, Raden. Aku tidak terikat dengan siapapun. Tolong jangan kau ambil kekuatanku," balas Kalajandra sambil terus mengerang kesakitan. "Kalau begitu, Kitarno akan mengikatmu dan kau harus membantunya mencari di mana keberadaan pemuda itu," balas Raden Cakrosubeno dengan tegas. Kitarno segera melangkah maju, mengangkat tangannya untuk merapal mantra pengikat. Energi gaib mulai berputar di sekelilingnya, membentuk lingkaran kekuatan yang merayap di udara sebelum melingkari tubuh Kalajandra. Sosok makhluk gaib itu menggeliat, mencoba melawan, tetapi kekuatannya semakin melemah di bawah tekanan energi yang ditanamkan oleh Kitarno. Dari sekeliling ruangan, para ahli spiritual lainnya memperhatikan dengan penuh kewaspadaan. Mata mereka tajam, memperhitungkan setiap pergerakan yang terjadi dalam ritual tersebut. Tidak ada yang berani lengah, karena mereka tahu bahwa makhluk gaib sekuat Kalajandra masih menyimpan potensi bahaya jika diberikan kesempatan untuk memberontak. Perlahan-lahan energi Kitarno mulai menyatu dengan tubuh Kalajandra, membentuk segel gaib yang menandakan ikatan baru telah terbentuk. Getaran halus menyebar di lantai joglo, mengisyaratkan bahwa proses pengikatan telah selesai. Kalajandra kini berada di bawah kendali Kitarno, tidak lagi memiliki pilihan selain tunduk pada tuan barunya. Suasana di Sapta Bawana masih dipenuhi oleh hawa magis yang berat. Asap kemenyan yang mengepul dari berbagai sudut ruangan semakin menebal, menyamarkan cahaya dari lilin-lilin yang masih menyala redup. Beberapa dukun yang hadir saling bertukar pandang, memahami bahwa langkah yang diambil Raden Cakrosubeno adalah langkah benar, dengan menjadikan Kalajandra sebagai alat untuk melacak keberadaan pemuda misterius itu. Raden Cakrosubeno tetap diam di tempatnya, memandang lurus ke arah Kalajandra yang kini berlutut dalam keadaan lemah. Dalam pikirannya berbagai kemungkinan mulai bermunculan. Siapa sebenarnya pemuda yang mampu mengendalikan makhluk sekuat Kalajandra? Dari mana asalnya? Dan apa tujuan sebenarnya? Semua pertanyaan itu harus segera dijawab sebelum keseimbangan dunia spiritual terguncang lebih jauh. Kitarno menutup matanya sejenak, membiarkan ikatan barunya dengan Kalajandra semakin menguat. Dia tahu bahwa perjalanan selanjutnya tidak akan mudah. Mencari pemuda itu berarti menghadapi bahaya yang mungkin jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Namun tidak ada pilihan lain. Mereka harus menemukan jawabannya sebelum terlambat. Setelah menundukkan sosok Kalajandra dan mengikatnya kepada sosok Kitarno, Raden Subeno pun menutup ritual panca sasandara harus ditutup dengan hati-hati, agar tidak meninggalkan celah bagi kekuatan lain untuk ikut masuk ke dalam dunia mereka. Para dukun lainnya mengikuti dengan penuh kewaspadaan, merapalkan mantra-mantra terakhir untuk memastikan bahwa semua yang terjadi malam itu tidak akan meninggalkan jejak yang bisa dimanfaatkan oleh makhluk gaib ataupun kekuatan lain. Saat lingkaran energi mulai menghilang, tubuh Kalajandra bergetar hebat sebelum akhirnya menghilang dalam kabut tipis yang terserap ke dalam dimensi gaib. Para ahli spiritual yang hadir menatap satu sama lain, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Kematian Mirna bukan hanya hasil dari pertarungan biasa, tetapi sebuah bagian dari rencana yang lebih besar,
yaitu rencana yang melibatkan seseorang dengan kekuatan luar biasa. Langit malam di atas Sapta Bawana tampak semakin gelap, seolah menyelimuti mereka dengan rahasia yang belum sepenuhnya terungkap. Di kejauhan suara lolongan anjing terdengar melengking, memberi pertanda bahwa dunia gaib belum selesai dengan mereka. Apa yang menanti di depan masih menjadi misteri. Tetapi satu hal yang pasti, perburuan baru saja dimulai. Di sisi lain, kehidupan Romi dan Rita yang diharapkan mulai menemui ketenangan setelah kematian dari ibu tirinya itu kembali terganggu dengan kedatangan adik-adik dari Myrna untuk menanyakan sesuatu yang sama sekali tidak dimengerti oleh keduanya. Kedatangan adik-adik Myrna ke rumah Romi dan Rita membawa atmosfer yang menegangkan. Mereka datang dengan wajah penuh amarah dan kecurigaan, seolah-olah sudah memiliki kesimpulan sendiri tentang kematian kakak mereka. Dengan nada yang penuh tuntutan, adik-adik Myrna mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan bagi Romi dan Rita. Mereka menuduh bahwa kematian Myrna tidak wajar, dan mereka yakin bahwa Romi serta Rita memiliki keterlibatan dalam hal tersebut. Sekarang katakan sejujurnya, apakah kalian menyewa seseorang dukun sakti untuk membunuh Kak Myrna? Ujar pria bertubuh besar dengan sorot mata tajam yang terus memandang ke arah Romi. Maksud kamu itu apa sih, Her? Saya nggak ngerti. Kamu datang ke rumah kami dengan arogan, lalu marah-marah tanpa sebab yang jelas. Balas Romi dengan ekspresi wajah yang terlihat tenang. Kak Myrna itu, kami bukan orang sembarangan, Rom. Gak mungkin dia mati begitu saja tanpa sebab. Apa kalian tahu sesuatu tentang ini semua? Tanya pria itu lagi. Pantas saja, dulu ayahku sangat tergila-gila pada Myrna. Ternyata dia bukan orang sembarangan ya. Apa dia seorang dukun atau ahli sihir, Her? Balas Romi yang sontak membuat pria bertubuh tambun itu marah dan menggebrak meja di depannya. Jangan sembarangan bicara kamu, Rom, seru pria tersebut. Aku sudah tahu sejak lama, Her. Myrna itu orang sakti yang bisa melakukan sesuatu seperti mengirim orang yang dia benci dengan guna-guna. Dan hal itu juga yang sepertinya membuat ayah saya tersiksa sebelum kematiannya. Balas Romi dengan sorot mata tajam. Sekarang Myrna telah mati akibat perbuatannya, dan aku sangat bersyukur karena ada orang yang secara tidak langsung membalaskan dendam keluargaku. Imbu Romi sambil mendekatkan wajahnya ke arah pria tersebut. Sekarang lebih baik kamu pergi dari sini sebelum aku mengajarmu, dan ketahuilah Heru, semua perbuatan itu akan ada karma yang menantinya, dan kini Myrna mati setelah karma itu datang menghampirinya. Ujar Romi dengan nada tegas. Wajah Heru memerah. Tinjunya mengepal erat seakan siap melayangkan pukulan, namun sorot mata Romi yang penuh ketegasan membuatnya menahan diri. Dia menatap sekeliling dan menyadari bahwa suasana rumah itu kini penuh dengan hawa yang berbeda. Seperti ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Angin berembus pelan namun terasa menusuk hingga ke tulang. Cahaya lampu di ruang tamu seketika berkedip, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Sejenak Heru merasa bulu kuduknya meremang. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia berbalik dan melangkah keluar dengan gerakan kaku. Adik-adik Myrna yang lain mengikuti di belakangnya, sesekali melirik ke arah Romi dan Rita dengan tatapan penuh kebencian dan kecurigaan. Saat pintu rumah tertutup, Rita menghela nafas panjang. Sejak kematian Myrna, tekanan demi tekanan terus menghampiri mereka. Namun bukan hanya dari manusia, tapi ada sesuatu yang lebih gelap yang kini terasa mulai mengintai mereka. Malam itu suasana rumah semakin mencekam. Udara menjadi lebih dingin dari biasanya, meskipun tidak ada hujan atau angin kencang di luar. Dari arah dapur terdengar suara benda jatuh, seolah ada sesuatu yang bergerak dengan sendirinya. Di kamar, Romi duduk termenung di tepi tempat tidurnya. Dia merasakan firasat yang buruk, seakan-akan konflik dengan Myrna hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sementara itu Rita yang berada di kamarnya sendiri merasa gelisah. Dia mencoba memejamkan mata, tetapi bayangan wajah Myrna tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Keesokan harinya tanpa pikir panjang, Romi pun langsung mencari keberadaan Satrio. Berbekal alamat yang diberikan oleh Satrio saat itu, Romi pun berpamitan kepada istrinya dan juga Rita adiknya. Pagi itu di tengah kemacetan kota Jakarta, Romi terus berharap jika dirinya dapat segera bertemu dengan Satrio dan menceritakan apa yang sedang mereka alami saat itu. Setelah beberapa lama mengendarai sepeda motornya, Romi pun sampai di sebuah pemukiman padat penduduk di bilangan Jakarta Selatan.
dan Romi pun mulai menanyakan rumah Satrio berdasarkan secari kertas bertuliskan alamat yang dibawanya. Romi melanjutkan sepeda motornya perlahan di gang sempit yang dipenuhi rumah-rumah berdempetan. Suara kendaraan dari jalan utama masih terdengar sayup-sayup, bercampur dengan suara anak-anak yang bermain di sekitar. Dia menatap kertas alamat di tangannya, memastikan dirinya tidak salah arah. Beberapa kali dia bertanya kepada warga sekitar, hingga akhirnya seorang pria parubaya yang tengah duduk di depan warung menunjuk sebuah rumah berwarna biru muda di ujung gang. Romi mengangguk sebagai tanda terima kasih, lalu melangkah menuju rumah tersebut. Begitu sampai, dia mengucap salam dan menunggu di depan pagar besi rumah itu. Setelah beberapa detik, suara langkah kaki terdengar dari dalam. Pintu terbuka perlahan memperlihatkan wajah Satrio yang tampak terkejut melihat Romi berdiri di depan rumahnya. "Walah, sampean Thomas, mari silakan masuk. Saya tidak nyangka loh kalau sampean akhirnya datang juga ke rumah saya," sapa Satrio dengan ramah. "Iya yo, maaf, saya datang pagi-pagi sekali karena saya mulai merasa takut dengan kedatangan dari keluarga Mirna yang terus menanyakan penyebab kematian Mirna," balas Romi dengan wajahnya yang terlihat tegang. Satrio mengangguk pelan, lalu membukakan pagar besi agar Romi bisa masuk. Rumah itu sederhana dengan halaman kecil yang ditumbuhi beberapa tanaman dalam pot. Romi melangkah masuk, mengikuti Satrio yang mengajaknya duduk di ruang tamu. Di dalam rumah suasananya tenang. Sebuah kipas angin tua berputar perlahan di sudut ruangan, memberikan sedikit kesejukan di pagi yang mulai terasa panas. Satrio mengambil 2 gelas air putih dari dapur dan meletakkannya di meja kecil di antara mereka. Romi duduk dengan gelisah. Sesekali tangannya mengusap wajahnya sendiri. Pikirannya masih dipenuhi kekhawatiran tentang tuduhan yang dilontarkan keluarga Mirna kepadanya dan Rita. Dia merasa harus segera menemukan jawaban sebelum keadaan semakin memburuk. Satrio memperhatikannya dengan tatapan penuh pemahaman. Dia tahu Romi sedang berada dalam tekanan besar. Dengan tenang dia duduk bersandar menunggu Romi mengumpulkan keberaniannya untuk melanjutkan pembicaraan. "Sepertinya kematian Mirna akan mendatangkan permasalahan baru yang lebih besar, yo," ujar Romi dengan wajahnya yang terlihat lelah. Satrio mendengarkan dengan seksama dan memperhatikan setiap gerakan Romi yang terlihat semakin gelisah. Dalam diam dia kembali memikirkan apa yang telah dilakukannya malam itu. Satrio yang sadar jika kematian Mirna adalah sebuah kesalahan yang telah dilakukannya karena meminta sosok makhluk gaib bernama Kalajantra untuk melakukan apa yang telah diperintahkan Mirna. Satrio menghela nafas, membiarkan pikirannya berkelana ke dalam perasaan bersalah yang semakin menyesakkan dada. Dia tidak menyangka permintaan sederhananya itu kepada sosok Kalajantra akan berujung pada kematian Mirna. Semuanya terasa begitu cepat dan tidak terduga. Kini kenyataan menamparnya dengan keras. Kini permasalahan baru telah muncul, mengancam bukan hanya dirinya, tetapi juga Romi. Di hadapannya Romi masih duduk dengan wajah lelah. Matanya kosong menatap lantai. Kegelisahan yang terpancar jelas dari tubuhnya membuat Satrio semakin menyadari betapa dalamnya jurang yang telah mereka masuki. Dia mencoba mencari jalan keluar di dalam benaknya, tetapi setiap skenario yang dia pikirkan selalu berujung pada bahaya yang lebih besar. "Maafkan saya, Mas. Saya tidak pernah menyangka jika akan seperti ini jadinya, karena saya pikir Mirna hanya meminta sosok makhluk gaib peliharaannya itu untuk membuat sakit keluarga Mas Romi dan juga Mbak Rita. Tapi ternyata dia memerintahkan perewangannya untuk menghabisi keluarga Mas Romi," ujar Satrio dengan wajah yang dipenuhi penyesalan. Namun dia sangat ingin Romi mengerti jika Satrio tidak pernah berencana untuk menghabisi Mirna. "Yang aku khawatirkan, keluarganya serta orang-orang terdekatnya akan memburumu, yo. Mereka pasti akan membalas kematian Mirna," balas Romi dengan wajah yang terlihat tegang. Mendengar hal itu, Satrio pun terpikirkan akan suatu hal. Jika memang benar dirinya yang sedang dicari, maka kemungkinan besar keluarga Romi akan aman untuk sementara waktu. Dan Satrio pun mulai memikirkan sebuah permasalahan baru yang kini berhubungan langsung dengan makhluk gaib serta alam dimensi lain. Kalau memang benar mereka akan mencariku, maka untuk melindungi Mas Romi dan Mbak Rita, aku akan menemui mereka, Mas. Tapi bukan secara langsung, melainkan melalui jalur kebatinan, ucap Satrio dengan penuh percaya diri dan berharap agar Romi mendapatkan sedikit ketenangan dalam hidupnya. Sepertinya hal itu terlalu berbahaya, yo. Soalnya yang aku tahu dari orang yang pernah menyembuhkan penyakit aneh keluargaku dulu,
Dia mengatakan jika Myrna bukan orang sembarangan. Dia juga memiliki teman yang kesaktiannya tinggi. Balas Romi memperingatkan. Itu semua sudah menjadi resiko saya, Mas. Dan semoga saja semua bisa dijelaskan dengan baik. Tapi jika tidak, maka memang harus ada perlawanan, Mas. Oh ya, Mas, nanti malam mungkin aku akan ke rumahmu. Kalau Mas Romi mengizinkan, aku akan melakukan perjalanan batin melalui rumah itu, Mas. Imbu Satrio yang langsung dibalas dengan anggukan kepala oleh Romi. Setelah Romi berpamitan pulang, Satrio pun bersiap untuk melakukan hal yang tidak pernah terpikirkan oleh dirinya sebelumnya. Dia menyiapkan beberapa lembar pakaian ganti dan memasukkannya ke dalam tas ransel, lalu menunggu ibu dan adik bungsunya pulang. Setelah menjelaskan jika kepergiannya untuk mengantar temannya ke kota Bandung, Satrio pun berpamitan kepada ibunya. Bu Arum yang tidak merasa curiga pun hanya mengangguk setuju sambil memberikan beberapa lembar uang 50 ribuan untuk bekal perjalanannya. Dan setelah hari menjelang sore, Satrio pun pergi dari rumahnya dengan sepeda motor tua kesayangannya. Sesampainya di rumah tua yang kini ditempati oleh keluarga Romi dan juga Rita, Satrio pun langsung mengutarakan apa yang sedang dia rencanakan. Untuk menghindari datangnya tekanan dari berbagai pihak, terutama pihak keluarga Myrna, maka Satrio pun memutuskan untuk mendatangi mereka. Dan setelah semuanya setuju, Satrio pun memasuki salah satu kamar untuk menggunakan ilmu bedah sukmo dan meninggalkan tubuhnya di kamar itu untuk beberapa waktu. Tapi sebelum menggunakan ilmu ajian bedah sukmo, Satrio terlebih dahulu melindungi dirinya dengan ajian sirep pawening dan memanggil sosok Wiryasagara untuk menemani perjalanan sukmanya. Akhirnya apa yang aku katakan beberapa waktu lalu terjadi juga, dan sekarang sepertinya kau harus mempertanggungjawabkan itu semua, Satrio, ujar Wiryasagara setelah kemunculannya. Benar, Ki. Aku tidak ingin keluarga Mas Romi dan Mbak Rita kembali mendapatkan masalah. Jadi mau tidak mau aku harus melakukan ini, Ki. Kita harus lebih berhati-hati, Satrio, karena sepertinya yang akan kita hadapi bukanlah orang sembarangan, ucap Wiryasagara yang langsung disambut anggukan kepala dari Satrio. Setelah semuanya siap, Satrio yang kini telah menggunakan ilmu ajian bedah sukmo langsung melesat pergi menuju ke rumah Myrna bersama Wiryasagara. Dan sesampainya mereka berdua di sana, dari kejauhan terlihat tampak tidak ada yang berubah dari rumah megah bergaya klasik yang baru beberapa waktu lalu mereka sambangi. Namun sebelum keduanya melakukan sesuatu, tiba-tiba saja pusaran energi besar menghantam tubuh Satrio dan juga Wiryasagara. Dan tanpa mampu melakukan perlawanan, keduanya masuk ke dalam pusaran besar yang membawa mereka ke sebuah tempat di alam gaib yang merupakan hamparan tanah gersang dengan langit merah serta kabut tipis yang menyelimutinya. Satrio berdiri dengan tubuh yang terhuyung, matanya menyapu sekeliling. Tempat asing yang kini mereka pijak, tanah yang kering dan retak menghampar sejauh mata memandang. Sementara langit di atas mereka memancarkan warna merah pekat yang menimbulkan kesan muram dan menekan. Wiryasagara berdiri di sampingnya dengan wajahnya yang terlihat waspada. Dia menajamkan indera penglihatan dan pendengarannya untuk mencoba mencari tahu keberadaan energi besar yang telah menyeret mereka ke alam ini. Berhati-hatilah, Satrio, sepertinya mereka memang sudah menunggu kita dan sengaja membawa kita ke tempat ini, ujar Wiryasagara dengan tenang. Baik, Ki, maaf sudah merepotkan sampean, balas Satrio yang terlihat semakin waspada. Tidak lama berselang, tiba-tiba dari balik kabut muncul sosok lelaki tua dengan jubah hitam yang berkibar pelan. Wajahnya terlihat tenang dan penuh wibawa, sedangkan aura hitam tebal mulai menyelimuti tubuhnya. Dan tidak lama berikutnya muncul sosok makhluk gaib yang sudah tidak asing lagi bagi Satrio dan juga Wiryasagara. Sosok itu terlihat sangat marah kepada mereka berdua, dan sorot matanya memancarkan sebuah dendam yang sangat dalam. Apakah benar mereka yang telah menaklukkanmu dan memintamu untuk menghabisi Myrna? Tanya sosok lelaki tua dengan jubah hitam yang energinya terasa semakin besar itu. Benar, Ki, anak itu yang memerintahku, sedang makhluk perewangannya itu yang membantunya, gumam sosok makhluk gaib tersebut yang tidak lain adalah sosok Kalajantra. Aku tidak menyangka jika ada anak kemarin sore yang mampu mengalahkan sahabatku itu dan menghabisinya dengan mudah, seru sosok lelaki tua berjubah hitam itu. Kami tidak pernah mengganggumu. Jika boleh tahu ada urusan apa kau dengan Myrna sehingga kau meminta makhluk perewangannya untuk menghabisinya, anak muda? Tanya sosok itu lagi.
Mirna adalah perempuan keji yang membunuh suaminya sendiri untuk menguasai hartanya, Mbah. Dan aku hanya membantu keluarga dari mendiang suami Mirna untuk mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi milik mereka," balas Satrio dengan tegas. "Mulia sekali perbuatanmu itu, anak muda. Tapi sayangnya, manusia-manusia naib sepertimu tidak akan hidup lama di dunia ini dan sungguh disayangkan. Padahal kau memiliki ilmu kesaktian tinggi, anak muda," balas lelaki tua berjubah hitam itu dengan senyum yang seolah mengejek Satrio. Setelah mengatakan hal itu, sosok lelaki itu langsung memerintah Kalajantra untuk menyerang Satrio dan Wiryasagara. Dan tanpa menunggu perintah lagi, Wiryasagara pun langsung melesat ke arah Kalajantra dan langsung menyambut dengan ajian Tirta Braja yang langsung menusuk sosok Kalajantra. Sementara itu Satrio yang terlihat terus waspada mulai mendapatkan serangan jarak jauh, namun sangat berbahaya bagi dirinya. Serangan-serangan jarak jauh itu melesat bagai gelombang yang menggulung, namun terdengar sangat senyap tanpa ada sedikit pun suara. Satrio segera mengerahkan ajian Sirep Pawening untuk menetralisir serangan gelombang yang mengancamnya. Dia bisa merasakan energi yang meluncur ke arahnya bagaikan pusaran angin tajam yang mematikan. Dengan sigap dia menghindar ke samping, namun gelombang serangan itu tetap mengejarnya seakan memiliki kesadaran sendiri. Di sisi lain, Wiryasagara dan Kalajantra telah terlibat dalam pertarungan sengit. Ajian Tirta Braja yang dilepaskan Wiryasagara berhasil menembus tubuh Kalajantra. Namun makhluk gaib itu hanya sedikit terhuyung sebelum kembali menerjang dengan kecepatan luar biasa. Cakarnya yang hitam berkilat membelah udara, menyisakan jejak energi gelap yang bergetar di sekelilingnya. Wiryasagara melompat ke belakang, lalu menyatukan kedua telapak tangannya, menciptakan perisai energi untuk menahan serangan lanjutan. Sedangkan Satrio terus bergerak, membaca pola serangan gelombang yang memburunya. Dia mengatur nafasnya, lalu dengan cepat menghentakkan telapak tangan ke tanah. Seketika, energi bumi bergetar, menciptakan energi pelindung yang tidak kasat mata, yang mampu membelokkan serangan lawannya. Gelombang energi yang semula mengarah padanya, kini terpental ke samping, menghantam tanah dan menciptakan lubang besar yang mengepulkan debu merah pekat. Namun serangan itu belum berakhir. Lelaki berjubah hitam itu mengangkat tangannya tinggi dan seketika angin di sekitar berubah menjadi badai ganas. Dari dalam pusaran debu, bayangan-bayangan muncul membentuk sosok-sosok gaib bertubuh kurus dengan mata kosong yang menyala merah. Mereka bergerak cepat, melesat ke arah Satrio dengan tangan terulur, mencoba meraih dan melemahkan energinya. Satrio tidak punya pilihan lain. Dia kembali merapal ajian Sirep Pawening dan berharap ajian itu dapat melindunginya. Dan benar saja ketika ajian itu mulai bekerja, tubuhnya tiba-tiba saja menghilang dari pandangan lawan. Sementara itu Satrio yang tidak terlihat langsung melesat menjauh dari serangan sosok makhluk berjubah hitam itu. Mendapati lawannya tertegun dengan ajian yang dimilikinya itu, Satrio pun segera melakukan serangan balik. Sambil melompat dan berputar di udara, dia lalu melesakkan ajian Guntur Wulung dengan kekuatan penuh. Dan benar saja, siasat yang dilakukannya itu berhasil. Tanpa disadari oleh lawannya, Satrio mampu melesakkan ajian Guntur Wulung dan menyambar tubuh lelaki tua dengan jubah hitam itu. Tubuh lelaki berjubah hitam itu tersentak hebat saat ajian Guntur Wulung menghantamnya. Kilatan petir berwarna ungu kebiruan menyelimuti tubuhnya, memaksa makhluk gaib di sekelilingnya untuk mundur. Ledakan energi yang tercipta membuat tanah di sekitarnya retak dan bergemuruh, menyebarkan kepulan debu ke udara. Namun meskipun terkena serangan langsung, lelaki berjubah hitam itu tetap berdiri. Asap hitam mengepul dari tubuhnya yang mulai bergetar, seolah menahan efek serangan itu. Kedua matanya yang berkilat merah menyala semakin terang, menunjukkan amarah yang mulai membuncah. Satrio tidak membuang waktu. Dengan kecepatan luar biasa dia melesat mendekat, mengayunkan telapak tangannya yang kini diselimuti energi petir dari ajian Guntur Wulung. Setiap gerakan tangannya meninggalkan jejak bercahaya di udara, memancarkan hawa yang mampu melumpuhkan energi lawan. Dan tanpa ragu lagi dia menyerang langsung ke titik vital lawan, lalu memusatkan kekuatannya untuk menghancurkan pertahanannya. Lelaki berjubah hitam itu mengangkat satu tangan, menciptakan perisai energi gelap yang melindungi tubuhnya. Benturan terjadi, memicu percikan energi yang berhamburan di udara.
tanah di sekitar mereka terus bergetar, menciptakan rekahan yang semakin melebar. Sementara itu Wirya Sagara masih terlibat pertarungan sengit dengan Kalacandra. Makhluk gaib itu semakin liar. Tubuhnya bergerak cepat menciptakan tekanan udara yang menghantam sekeliling. Wirya Sagara melompat ke udara, menghindari serangan bertubi-tubi yang diarahkan kepadanya. Dengan seluruh kekuatannya, dia lalu menghimpun energi dan mengeluarkan ajian Segara Kalacakra dengan kekuatan yang lebih besar. Sinar emas menyebar dari tubuh Wirya Sagara, menerangi kegelapan yang menyelimuti tempat itu. Kalacandra meraung keras. Tubuhnya mulai melemah terkena pancaran energi murni tersebut. Retakan mulai muncul di permukaan tubuhnya, seolah ada sesuatu dari dalam yang mulai merusaknya. Dan tidak lama kemudian sosok Kalacandra pun musnah, lalu menghilang bersama kepulan asap hitam. Di sisi lain, Satria mulai merasakan tekanan yang lebih besar. Lelaki berjubah hitam itu mengubah taktiknya. Tanah di bawahnya berdenyut dan dari dalamnya muncul tangan-tangan hitam raksasa yang mencoba meraih tubuh Satrio. Namun sebelum kekuatan itu mampu melukai Satrio, sosok Wirya Sagara yang telah berhasil memusnahkan sosok Kalacandra langsung melesakkan ajian Tirta Braja yang tepat menghantam ke tubuh lelaki tua berjubah hitam itu. Tubuh lelaki berjubah hitam itu tersentak hebat saat ajian Tirta Braja menghantamnya. Energi biru keemasan yang dilepaskan Wirya Sagara menembus tubuhnya, menciptakan ledakan dahsyat yang mengguncang tanah di sekitarnya. Sosok itu terhuyung ke belakang, tubuhnya mulai memudar, seolah kekuatan yang menopangnya mulai menghilang. Setelah sosok lelaki berjubah hitam itu mulai ambruk ke tanah, tiba-tiba saja dari sela-sela kabut gelap yang mengelilingi tempat itu, muncul bayangan-bayangan yang terlihat berwujud seperti manusia, namun dengan wajah samar. Tanpa ekspresi, mereka bergerak dengan kecepatan luar biasa, mendekati tubuh lelaki berjubah hitam yang hampir tidak berdaya itu. Dan dengan cekatan mereka mengangkat tubuhnya, lalu menariknya ke dalam pusaran bayangan yang tiba-tiba muncul di udara. Satrio dan Wirya Sagara hanya bisa menyaksikan saat lelaki berjubah hitam itu ditelan oleh kekuatan yang lebih besar, diiringi suara gemuruh yang menandakan kepergiannya. Tanah yang sebelumnya retak mulai menyatu kembali, langit yang semula merah darah perlahan memudar, dan kabut hitam yang menyesakan perlahan menghilang. Mereka berdiri tegak, nafas masih memburu setelah pertempuran yang menguras tenaga. Tidak ada lagi tanda-tanda perlawanan, hanya keheningan yang menyelimuti tempat itu. Meski kemenangan telah diraih, keduanya tahu bahwa sosok lelaki berjubah hitam itu belum benar-benar musnah. Ada kekuatan lain yang telah menyelamatkannya, dan itu berarti ancaman masih belum sepenuhnya berakhir. Dengan langkah mantap, Satrio dan Wirya Sagara mulai beranjak dari tempat itu, meninggalkan medan pertarungan yang kini kembali sunyi. Alam gaib tempat mereka terjebak perlahan berubah, memberikan isyarat bahwa sudah saatnya mereka kembali ke dunia nyata. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.